Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang sangat kaya dengan keanekaragaman makhluk hidup. Kondisi geografis Sumatera Barat yang dikelilingi oleh bukit barisan dan memiliki beberapa gunung Merapi yang masih aktif membuat tanah di Sumatera Barat menjadi subur, sehingga Sumatera Barat kaya akan keanekaragaman hayati, terutama dari jenis tumbuh-tumbuhan. Secara turun-temurun, masyarakat Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau telah memanfaatkan tumbuh-tumbuhan ini sebagai bumbu masak, tanaman hias, obat-obatan maupun jamu. Pengetahuan mengenai jamu tradisional ini perlu untuk kita gali secara ilmiah dan ini dapat kita angkat dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu marilah kita berbincang-bincang sejenak dengan narasumber kita yang merupakan salah seorang pengguna jamu tradisional pasca melahirkan saat beliau masih muda dahulu. Akan menjumpai narasumber kita, salah seorang yang menggunakan jamu pasca melahirkan ketika beliau masih muda. Ya, silakan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan masuk. Ya, ini ibu narasumber kita yang yang pernah menggunakan jamu tradisional pasca melahirkan. Kita akan sedikit berbincang-bincang dengan beliau mengenai bagaimana cara pembuatannya dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan oleh beliau dalam meracik jamu ini. Kita tahu bahwa Sumatera Barat ini kan kaya alamnya dengan tumbuh-tumbuhan dan banyak sekali tanaman-tanaman obat yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat, itu biasanya dalam bentuk jamu-jamuan. Nah, saya mendengar ada di Sumatera Barat ini ada jamu khusus yang memang di Sumatera Barat ini untuk melahirkan, pasca melahirkan. Nah, bagaimana tuh pengetahuan yang ibu dapatkan itu, kira-kira apa saja tumbuh-tumbuhan yang sering digunakan untuk melahirkan, pasca melahirkan, yang digunakan untuk katanya ada untuk pembersih darah, untuk menghilangkan stretch mark setelah melahirkan, apa saja tuh Bu? Terima kasih. Sebenarnya saya banyak yang saya gunakan di samping yang sudah diproduksi secara nasional. Kan itu jamu-jamu itu diproduksi secara nasional, jamu dari Seriayu atau apa ya, itu saya minum itu juga waktu melahirkan, itu saya minum, tapi itu kan cuman 40 hari ya. Nah, 40 hari itu habis. Setelah 40 hari saya kelihatannya nggak cukup, lebih-lebih kalau untuk menghilangkan stretch mark kita itu tidak cukup, dan juga supaya yang lentur itu bisa kencang kembali, itu tidak cukup dengan itu aja. Akhirnya ini tahunya dari orang ke orang sebenarnya ya. Orang ke orang menyatakan, terutama orang tua saya mengatakan, coba beli kapur sirih. Nah, kapur sirih dicampur dengan air jeruk nipis. Nah, air jeruk nipis terus dibalur ke bagian perut kita itu setiap hari, 2 kali 1 hari, pokoknya sesudah mandi. Nah, itu dibalurkan. Kemudian setelah itu biarkan sampai kering, itu dipakai ya kain kasa aja lah sedikit gitu, supaya dia menyerap ke dalam, jadi tidak keluar dia. Kemudian di kain kasa, udah kering, ya udah nggak apa-apa, udah bisa dibuang gitu ya, dibersihin. Nah, itu yang untuk stretch mark. Dan alhamdulillah
saya tidak punya stretch mark ya, dan kemudian perut saya itu kencang. Suami juga ada ya, suami saya itu paling paling keras itu untuk makan, pokoknya minum untuk pembersih darah itu harus minum jamu apa aja gitu. Nah di sini ada bukan jamu sebenarnya, tetapi rempah-rempah. Jadi ada rempah-rempah, saya juga nggak tahu betul apakah rempah itu, tapi yang saya tahu itu ada akar-akaran, ada daun-daunan. Nah itu ya kira-kira ada nggak 10 macam kata orang yang menjual itu. Dan itu dijual secara apa? Secara di pasaran, tapi di pasar tradisional ya. Seperti kalau di sini itu di Slamet, di pasar di Slamet, di toko Slamet itu biasanya itu ada. Sebelum kita lanjut ke proses pembuatan jamu, marilah kita cari terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan jamu tradisional pasca melahirkan di pasar tradisional Kota Padang. Kita telah sampai di pasar tradisional Kota Padang dan kita akan mencari bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan jamu tradisional pasca melahirkan. Di pasar tradisional Kota Padang atau Pasar Raya Padang terdapat berbagai bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan jamu tradisional pasca melahirkan. Bahan-bahan seperti daun kelor, kunyit, sambiloto, cengkeh, kulit manis, ketumbar, buah sikaduduk, beras kencur, buah aro, dan akar wangi. Dengan mudahnya mencari bahan-bahan tersebut, maka setiap orang bisa membuat jamu tradisional ini di rumah. Mungkin kebetulan kita sudah mencari di pasar bahan-bahan yang diperlukan. Mungkin minta ibu untuk bisa meracik bagaimana berapa banyak komposisinya antara kapur sirih dan jeruk nipisnya. Untuk satu bungkus ini 1 minggu bisa. Dan untuk ini kalau tergantung, kalau komposisinya airnya tergantung pada air dari jeruk nipis ini. Semakin banyak airnya itu semakin sedikit terpakai jeruk nipisnya karena airnya banyak kan. Gak apa-apa banyak. Kan kapur sirih ini agak tajam ini, agak tajam, jadi dia bagus untuk mengecutkan perut kita. Jadi kalau sudah begini, ini kan tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kalau terlalu encer nanti dia nggak melekat dia. Untuk 1 hari lah. 1 hari. Pagi sore. Apakah ada pembatasannya? Misalnya semakin banyak, semakin sering kita pakai semakin bagus, atau tidak boleh terlalu sering, atau seperti apa? Ini 2 kali 1 hari dipakai setelah mandi gitu. Nah itu kira-kira caranya membuat. Baik, ini adalah jamu yang telah kita beli dari pasar tadi, yang telah diracik, memang sudah dikeringkan oleh penjualnya. Kita beli dari pasar raya tadi. Ini terdiri dari, menurut penjualnya, ini terdiri dari 12 macam tumbuh-tumbuhan. Nah, apa saja tumbuh-tumbuhan yang menjadi campuran dalam jamu pasca bersalin ini, kita lihat nanti secara lebih rinci. Baik, ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama ini adalah buah ara, ini adalah beras kencur, kemudian ini adalah kayu manis, ini adalah lada putih, kemudian ada akar wangi, ada daun sambiloto, ada buah buah sikaduduk, kalau orang Padang bilang buah sikaduduk, kemudian daun kelor, kemudian ini, dan kunyit. Jadi ada sekitar 10 jenis tumbuhan yang dipakai dalam jamu untuk
eh, melahirkan ini. Nah, untuk perebusan tidak boleh memakai aluminium ataupun yang terbuat dari besi. Nah, di sini dipakai adalah kalau di sini namanya adalah tembikar. Jadi semacam kuali untuk merebus yang berasal dari tanah liat. Kita masukkan bahan-bahannya. Ya, kita rebus selama lebih kurang 30 menit. Nanti kita pakai tutup supaya dia cepat mendidih. Nah, inilah hasil dari rebusan jamu-jamu atau tumbuh-tumbuhan yang telah kita rebus selama 30 menit tadi. Warnanya mirip warna teh, tapi agak pekat dibanding teh, mirip-mirip kopi ya, mirip kopi, dan rasanya sangat pahit. Terima kasih atas informasinya, ini informasi yang sangat berharga nanti untuk generasi muda kita supaya mencintai kearifan lokal dan tradisi-tradisi yang sebenarnya kalau dikaji secara ilmiah mungkin itu ada sesuatu alasan ilmiah yang bisa diambil di situ gitu. Yang belum terungkap. Yang belum terungkap gitu. Jadi mungkin ini yang kita untuk selalu perlu gali bersama sehingga menghidupkan kembali back to nature. Jadi kita tidak terpaku pada produk-produk sintetis gitu, terutama untuk pengobatan. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga berhasil. Terima kasih.